Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran matematika melalui video yang dapat kalian saksikan melalui channel YouTube. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sudut sebagai putaran dan sudut pada jarum jam. Di akhir tayangan nanti diharapkan kalian dapat memahami sudut sebagai putaran dan yang kedua dapat menentukan besar sudut yang terbentuk dari jarum jam. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita memandang sudut sebagai sebuah putaran. Diawali dari sebuah garis yang kita upamakan sebagai jarum yang berputar pada titik pusatnya. Besar jarum yang berputar selama satu putaran penuh, besar sudutnya adalah 360 derajat. Jadi besar sudut satu putaran penuh, jarum tadi menempuh jarak sebesar 360 derajat. Sekarang bagaimana dengan seperempat putaran penuh? Kita lihat, ya, seperempat putaran penuh membentuk sudut siku. Sudut siku itu besarnya 90 derajat. Bagaimana dengan setengah putaran penuh? Setengah putaran penuh membentuk sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Bagaimana? Bisa dipahami? Sekarang untuk menguji pemahaman kita akan mengubah satuan putaran penuh menjadi satuan derajat. Sepertiga putaran penuh itu sama dengan berapa derajat? Kita hitung bersama-sama. Sepertiga kali 360 derajat. Karena satu putaran penuh sudutnya 360 derajat. Itu sama dengan 120 derajat. Jadi sudut sepertiga putaran penuh itu sama dengan sudut 120 derajat. Sekarang bagaimana dengan 2/5 putaran penuh? Berarti 2/5 kali 360. Hasilnya adalah 720 dibagi 5 sama dengan 144. Sehingga 2/5 putaran penuh itu sama dengan 144 derajat. 5/6 putaran penuh kita akan cari 5/6 kali 360. 360 kalau dibagi 6 hasilnya 60. Sehingga 5 kali 60 sama dengan 300 derajat. Jadi 5/6 putaran penuh ini sama dengan 300 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan. Sekarang kita akan menentukan besar sudut yang terbentuk oleh jarum jam. Jarum jam di sini, jarum menit dan jarum yang menunjukkan jam. Untuk posisi yang pertama gampang nih, ya. Ini sudut yang terbentuk 90 derajat. Bagaimana dengan yang kedua? Ini agak mikir. Berapa ya kira-kira yang terbentuk? Sama dengan yang ketiga ini mikirnya tambah. Berapa ini sudut yang terbentuk? Kita akan mencari menggunakan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, jarum jam punya dua garis yang kita perhatikan. Yang pertama adalah garis ataupun jarum menit. Yang kedua garis atau jarum yang menunjukkan jam. Kita lihat. Untuk yang menit itu berputar 360 derajat
dalam waktu 60 menit. Jadi nanti pembaginya adalah 60. Sedangkan kalau jarum jam berputar 360 dalam waktu 12 jam. Jadi nanti pembaginya 12. Jadi untuk yang menit nanti pembaginya 60, untuk yang jam pembaginya 12. Kita lanjutkan. Berapakah sudut yang terbentuk pada pukul 4? Ini posisi pukul 4, jarum pendek di angka 4, jarum panjang di angka 12. Sehingga ini praktis kalau kita lihat yang bergerak adalah jarum pendek atau jarum yang merah. Berapa dia bergeraknya? Bergeraknya selama 4 jam. Maka sudut yang terbentuk adalah 4/12 kali 360 derajat. Mengapa per 12? Karena yang bergerak adalah jarum merah atau jarum jam. Kalau jam kan pembaginya tadi 12. Kita hitung berapa nilai alfa? 4 kali 30. 30 diperoleh dari 360 dibagi 12. Sehingga alfa sama dengan 120 derajat. Ini kita katakan besar sudut yang terbentuk pada pukul 4 adalah 120 derajat. Sekarang bagaimana pada pukul 6.20? Kita perhatikan. Jarum panjang tepat di angka 4, jarum pendek antara angka 6 dan 7. Sekarang kita lihat dulu pergerakan yang jarum pendek, yaitu mulai dari angka 12 sampai dengan antara angka 6 dan 7, atau bergerak selama 6 jam lebih 20 menit. Kita cari busur merah besarnya 6/20/60, ini artinya 6 jam 20 menit per 60 menit, karena 1 jam itu ada 60 menit. Kemudian karena jam dia pembaginya 12. 20/60 kita sederhanakan menjadi sepertiga, sehingga kita peroleh 6/3 dibagi 12 kali 360 derajat. 6/3 kita jadikan 19/3, sehingga menjadi 19/36, karena 3-nya dikalikan 12. 19/36 kali 360 hasilnya 190 derajat. Itu untuk yang busur merah. Sekarang bagaimana dengan busur biru? Itu perjalanan jarum menit. Berarti telah berjalan sepanjang 20 menit per 60, karena menit itu pembaginya 60 kali 360 hasilnya 120 derajat. Sehingga alfa sudut yang terbentuk adalah selisih busur merah dan selisih busur biru. Karena busur merah itu yang terbesar, busur biru yang terkecil. Sehingga selisih itu berarti yang besar kurangi yang kecil. Sehingga alfa sama dengan 70 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita akan mencari berapa sudut yang terbentuk pada pukul 14.45. Kita lihat jarum panjang tepat di angka 9, jarum pendeknya antara 2 dan 3. Perjalanan jarum pendek itu /adalah 2:45 menit. Sehingga kita bisa tulis perjalanan busur merah 2:45/60/12. Mengapa per 12? Karena jarum jam. Sehingga diperoleh 2/3/4/12 kali 360. 2/3/4 diubah menjadi 11/4. Sehingga menjadi 11/48, karena 4-nya dikalikan 12. Sehingga ketemu 82,5 derajat. Sekarang bagaimana busur biru? Busur biru itu berarti busur menit sudah berjalan 45 menit. Sehingga 45/60 kali 360. Hasilnya 270. Kita cari selisihnya, yang besar kurangi yang kecil. Berarti 270 dikurangi 825. Tetapi yang kita cari adalah sudut alfa. Sudut alfa itu
hasilnya adalah 360 dikurangi dari selisih busur biru dan busur merah. Sehingga 360 sama alfa sama dengan 360 dikurangi 270 dikurangi 82,5 atau 360 dikurangi 187,5 ya sama dengan 172,5. Kita katakan besar sudut yang terbentuk pada pukul 14.45 adalah 172,5. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah bukan? Kita sampai di akhir tayangan. Ada dua hal yang dapat kita simpulkan. Simpulan yang pertama, besar sudut putar merupakan proporsi juring lingkaran dengan sudut 360. Sehingga setengah lingkaran berarti setengah kali 360. 2/3 lingkaran berarti 2/3 kali 360. Yang kedua, sudut yang terbentuk oleh jarum jam besarnya pasti kurang dari 180 derajat. Kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau dari perhitungan diperoleh lebih dari 180 derajat, berarti tinggal dicari sudut refleksnya saja. Nah, sudut ini diperoleh dari selisih busur yang dibentuk oleh jarum jam tadi. Kalau jarum yang menit lebih besar, maka berarti jarum menit dikurangi jarum yang jam. Kalau jarum jam yang lebih besar, berarti nanti jarum jam dikurangi jarum yang menit. Demikian yang dapat kalian saksikan dari video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan akhirnya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting tetap sehat, tetap semangat. Matematika mudah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.